Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Medina Ayodelia selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara debat kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Grati periode 2020-2021. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Mars SMK Negeri 1 Grati, pembacaan doa, pembacaan tata tertib, penyampaian visi dan misi, sesi pertanyaan dari panelis, sesi pertanyaan dari ketua OSIS, sesi tanya jawab antar kandidat, dan orasi dan kampanye kandidat. Sambutan Kepala SMK Negeri 1 Grati, Ibu Dr. Anda Nining Faridah MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya, inayahnya, hidayahnya, semuanya barokahnya kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula dalam rangka debat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Grati. Alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan juga saya sangat bersyukur dan appreciate yang luar biasa kepada seluruh panitia, kepada teman-teman semuanya, para waka, pada ketua kompetensi keahlian, dan juga pengurus OSIS yang lama ataupun yang baru. Ini juga cukup luar biasa. Ini agenda tahunan rutin, tetapi kita
mampu melaksanakan dari tahun ke tahun itu menjadi semakin baik. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Saya betul-betul bangga kepada kalian semuanya karena bersekolah di SMK Negeri 1 Ngerati ini, anak-anakku semua tidak hanya menimba ilmu di kelas, tidak hanya mengembangkan potensi saja, tetapi paling tidak kalian bisa mengembangkan seluruh karakter yang ada di diri masing-masing anak-anakku semuanya. Itu harapannya. Karena sekolah tidak hanya harus belajar, masuk kelas, selesai kemudian pulang. Tidak, itu yang harapan saya. Anak-anak betul-betul memanfaatkan seluruh potensi dirinya untuk bisa dikembangkan di sekolah ini. Salah satu organisasi yang memang betul-betul ujung tombak dari sebuah sekolah itu adalah organisasi yang resmi, itu adalah OSIS. Dan wadah dari sebuah organisasi ini, anak-anakku adalah yang jadi pengurus OSIS adalah memang yang dan merupakan karena orang pilihan, pasti di dalamnya adalah orang-orang yang terbaik. Saya berharap betul-betul ekspektasi saya sangat tinggi terhadap seluruh pengurus OSIS yang ada di sekolah ini. Kepandaiannya oke, sopan santunnya oke, disiplinnya oke, dimanapun dia harus oke. Saya tidak mau di pengurus OSIS ini paket hemat, tapi paket lengkap segalanya. Kompetensinya ayo, keterampilannya ayo, disiplinnya ayo, sopan santunnya ayo, budayanya juga budaya yang bagus, agamanya juga agama yang bagus. Itu harapannya. Bahkan mau masuk ke perguruan tinggi pun ada beberapa perguruan tinggi itu yang memfasilitasi, memberikan beasiswa kepada anak yang pernah menjadi ketua OSIS. Ya benar ya, ada itu ya. Dan ini perlu dimanfaatkan. Kenapa? Ketua OSIS itu juga merupakan jabatan prestisius. Artinya apa? Wah, aku terpilih, harus mampu menunjukkan ini loh saya terbaik, saya punya kemampuan lebih, saya punya kelebihan dibandingkan dengan teman-teman saya. Anak-anakku, pesan saya, siapapun nanti, kalian bertiga adalah yang terbaik di antara yang baik. Saya berpesan kepada ketiganya, kalian sudah yang terbaik. Apapun hasilnya, siapapun nanti yang terpilih tidak merasa sombong dan lebih baik dari yang lainnya. Yang tidak terpilih harus legowo dan secepatnya bergabung dengan tim untuk mendukung kepengurusan OSIS yang akan datang. Semuanya, selamat kepada anak-anakku semuanya, selamat mengikuti acara ini dengan baik. Saya harapkan setiap proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Itu harapannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan debat kandidat calon ketua OSIS hari ini bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik di antara yang baik, sehingga bisa melanjutkan estafet dari OSIS yang lama oleh OSIS yang baru dengan yang lebih baik lagi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa
تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat dengan nomor urut 1, Lugan Hasanuddin dari kelas 11 TPM 2. Kandidat dengan nomor urut 2, Mili Prayoga dari kelas 11 TPM 1. Dan kandidat berurut 03, Muhammad Nurhadi dari kelas 11 Kimia 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon izin masker saya dilepas. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Grati, yang terhormat para wakil SMK Negeri 1 Grati dan Dewan Guru sekaligus teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini telah diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dalam acara debat calon ketua OSIS. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik, di sini saya berdiri di sini bukan karena apa, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya, perkenalkan nama saya Lugan Hasanuddin. Saya dari kelas 11 TPM 2, kandidat nomor urut 1. Baik, saya mempunyai visi dan misi, di mana visi tersebut adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Grati yang APIBER, yakni A. Aktif, P. Profesional, E. Efektif, B. Berakhlak, dan E. Efektif, dan yang terakhir R. Responsibel. Adapun visi tersebut, untuk mencapai visi tersebut saya mempunyai beberapa misi. Saya mempunyai ada 4 misi. Yang pertama, menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Grati yang sebagai wadah aspirasi siswa. Yang ketiga, yaitu mendukung adanya kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan bakat minat siswa. Dan yang terakhir, yaitu menyelenggarakan lomba-lomba guna untuk mengharumkan nama baik sekolah. Sekian penyampaian visi dan misi saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf kepada Bapak dan Ibu Guru. Saya di sini minta izin untuk menyampaikan visi dan misi saya. Langsung saja, visi saya yaitu mewujudkan organisasi yang mandiri, tangguh, terampil, sekaligus mengharumkan nama baik sekolah. Adapun misi saya yaitu meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan dengan mentaati peraturan yang ada. Yang nomor 3,
menerapkan sikap saling menghargai antar warga sekolah. Yang nomor 4, menampung saran siswa selagi mengharumkan nama baik sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin untuk menyampaikan visi dan misi saya menjadi kandidat ketua OSIS. Visi saya di sini adalah mewujudkan OSIS SMKN Negeri 1 Grati menjadi organisasi yang berkarakter, unggul, dan menjadi wadah bagi aspirasi siswa. Misi saya di sini adalah 1. Membentuk pemimpin yang tegas dan bertanggung jawab yang dapat menjadi contoh bagi siswa. Yang kedua adalah menampung dan melaksanakan aspirasi siswa yang bersifat positif bagi siswa dan sekolah. Kemudian yang ketiga, membuat proker yang dapat membentuk sikap, disiplin, dan percaya diri bagi pengurus OSIS. Yang terakhir, mengharumkan nama sekolah dengan menyelenggarakan event sekolah. Mungkin itu saja visi dan misi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, dengan mengikuti kegiatan pemilihan OSIS di SMK ini, sebutkan semua alasan kenapa kami harus memilih Anda nantinya, dan jika dikaitkan saat masa pandemi ini, bagaimana cara Anda bisa mengaktifkan kembali program kerja OSIS yang lebih baik ke depannya? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Nani. Di sini saya akan menjawab. Bagaimana cara mengaktifkan kembali acara-acara di masa pandemi ini? Pertama, kita akan mengadakan sosialisasi, di mana sosialisasi tersebut akan mengembangkan siswa untuk lebih bisa mewujudkan dan membangkitkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap sekolah dan rasa kepedulian untuk lebih memajukan sekolah lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, kalau ingin dilanjutkan silakan. Saya tegaskan lagi, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, dengan mengikuti kegiatan pemilihan OSIS di SMK ini, sebutkan semua alasan kenapa kami harus memilih Anda. Itu belum dijawab, ya. Terus yang kedua tadi sudah dijawab. Mohon izin untuk jawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kenapa? Karena pertama, saya dalam melaksanakan tugas tersebut itu dengan koordinasi yang baik, dengan saling bekerja sama. Antar kelompok itu saling membutuhkan. Kalau dalam suatu acara tidak adanya komunikasi, maka kebersamaan tersebut akan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai tujuan. Sekian, terima kasih. 3 calon ketua OSIS ya. Saya rasa ketiga-tiganya ini sudah terbaik, pribadi yang terbaik ya. Yang pertama, tadi Bu Dani sudah menanyakan tentang kegiatan di masa pandemi untuk meningkatkan itu. Yang pertama, langkah nyata apa yang akan kamu lakukan untuk mendukung program kegiatan sekolah, terutama di kesiswaan, tentang meningkatkan kedisiplinan teman-teman kalian atau meminimalkan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Kalian tahu sendiri ya, jumlah teman kalian adalah 1933. Yang saya inginkan adalah langkah nyata apa yang akan kamu lakukan untuk hal tersebut. Yang kedua, setiap periode ada program kegiatan dari OSIS. Siapapun nanti yang terpilih, apakah ada program baru yang akan kamu lakukan selain program-program yang sudah dilakukan oleh yang sebelumnya, periode sebelumnya, untuk meningkatkan atau untuk membawa nama
baik sekolah SMKN 1 Grati ini. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan ke anak-anakku. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Yuni. Pertanyaannya yaitu langkah nyata untuk mendukung tentang menerapkan kedisiplinan dan menguranginya. Sebenarnya kedisiplinan ini berawal dari keinginan dari diri sendiri, tapi keinginan itu harus dipaksa. Jadi kita ini pengurus OSIS akan memberikan contoh kepada siswa-siswa, sehingga mereka akan berpikir sadar, masa kita tidak bisa mencontoh OSIS gitu. Dan antisipasi untuk menguranginya. Mengurangi itu sebenarnya memberi sanksi, tapi selama ini saya lihat sanksinya itu keras, tapi jarang diterapkan. Hanya kepada beberapa anak saja. Ada yang bubar, ada yang lolos, ada yang kena gitu. Jadi di sini akan menitik beratkan kepada sanksinya. Semua sekiranya semua itu kena sanksi, tidak ada yang lolos dari sanksi ini. Yang kedua, broker baru selain broker dari tahun yang lalu. Broker baru yang saya sudah pikirkan yaitu membuat sebuah program atau kegiatan yang dapat membentuk sikap disiplin dan kepercayaan diri bagi OSIS sendiri. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Kalian menuju ke OSIS ini pasti sudah punya pengalaman sebelumnya dari SD, SMP, kemudian SMK di kelas 10 maupun kelas 11. Jadi bekal apa saja yang sudah kalian siapkan untuk menuju sebagai ketua OSIS? Kok bisa kamu pede sekali jadi ketua OSIS? Bekalnya sudah jadi seberapa banyak bekalnya kalian kumpulkan sehingga siap memimpin SMKN 1 Grati dengan 1931 siswa. Siswanya banyak, tantangannya banyak, kemudian lokasi atau lahan kita juga luas. Jadi jumlah SDM-nya banyak, lahannya banyak. Nah, jadi apa sih bekal kalian yang sudah kalian kumpulkan untuk ke arah sini? Mungkin gambarannya adalah mungkin pengalaman organisasi kamu apa saja? Ya, SD, SMP, TK, boleh? Ya. Dijelaskan kalau bisa untuk memperkuat bahwa saya layak harus dipilih, itu ya. Yang kedua, yang berhubungan dengan langkah nyata di SMK. SMK ini pengalaman saya dari dulu sampai sekarang, setiap ada sarana itu diberi kamar mandi dari yang jelek bagus apapun itu akhirnya juga terbengkalai. Diberi fasilitas apapun, jadi sarananya lebih ke perawatan sarananya. Ini apa memang siswa yang salah? Ya, artinya siswa atau bapak ibu semuanya salah ini. Nah, kesalahan-kesalahan ini kalau bisa ini tidak terulang lagi. Jadi begitu diberi kamar mandi bagus, ya terawat bagus sampai dipakai adik-adiknya dan terus menerus. Jangan sampai hanya berhenti. Ya. Jadi program apa yang kira-kira kalian nanti idenya bahwa agar sarana-prasarana ini menjadi perawatannya lebih bagus, lebih tidak mudah rusak dan lain-lain. Juga untuk pelestarian lingkungan, karena saya akan menjawab yang satu, bekal apa yang akan kamu bawa ke depan untuk bisa menjadi ketua OSIS. Nah, di sini saya akan lebih mendisiplinkan siswa untuk mentaati atau patuh kepada peraturan sehingga bisa meminimalisir pelanggaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Dan untuk yang nomor 2, kita di sekolah kan ada kegiatan jumat bersih. Nah, kita itu lebih memanfaatkan kegiatan tersebut untuk bukan di kelas saja, tapi di luar kelas, kayak di kamar mandi atau dimanapun itu. Dan biasanya di setiap kelas itu membersihkan kelasnya masing-masing. Jadi untuk setiap jurusan bisa membersihkan kamar mandinya masing-masing, kan setiap jurusan pasti ada kamar mandinya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin
dari beberapa jawaban salah satu dari kalian ada yang kurang memuaskan atau terlihat membingungkan, mungkin bisa disanggah. Kandidat nomor urut 1 sudah siap? Di sini yang pertama agenda saya itu setiap hari Sabtu mengadakan keliling untuk memeriksa kamar mandi. Nah, kamar mandi tersebut terletak di kelas apa, di jurusan apa. Nah, tersebut kalau ada kerusakan di kamar mandi tersebut, kita tanya kepada jurusan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk kedisiplinan tersebut kan biasanya dapat meminimalisir pelanggaran ya. Jadi di sini saya akan menerapkan kayak untuk organisasi OSIS lebih awal datanya itu, kayak lebih pagi daripada siswa yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini ingin memberi sanggahan kepada kandidat nomor urut 02. Tadi pertanyaan Pak Sarwono yang pertama itu, bekal apa yang sudah Anda dapat dari pengalaman tahun-tahun kemarin sehingga Anda yakin menjadi ketua OSIS pada tahun ini? Tadi yang Anda jawab itu bukan bekal yang Anda dapatkan, tapi bekal yang akan Anda berikan tahun depan. Terima kasih. Saya perkenankan untuk sanggahannya dipaparkan terlebih dahulu. Kepada siapa? Kepada nomor urut 2 dan kandidat nomor urut 3. Baik, didengarkan. Untuk kandidat nomor urut 2, tadi yang Pak Sarwono tanyakan yaitu langkah atau program apa sehingga dapat terlaksananya perawatan sarana yang ada di SMK. Nah, di situ tadi Anda menjawabnya itu tentang kedisiplinan dan ketertiban. Menurut saya itu tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Sarwono, karena yang ditanyakan itu soal program kerja. Sekian. Terima kasih atas waktunya. Di sini kan tadi bukan menjawab kedisiplinan, tapi hanya menyambungkan kepada kedisiplinan. Kan tadi saya menjawab, kan kita mempunyai kegiatan Jumat bersih. Nah, kita itu lebih memanfaatkan kegiatan tersebut untuk membersihkan kamar mandi, bukan di kelas saja. Seperti itu. Kandidat nomor urut 3 tentang tadi yang melaporkan kepada guru ada yang merusak sarana kamar mandi dan gitu. Kata Anda itu sudah lapor ke guru, tapi respon dari guru itu iya saja. Menurut saya selama ini guru itu merespon siswa yang melanggar atau merusak sarana tersebut. Sekian, terima kasih. Katanya guru-guru merespon. Itu menurut kandidat 01. Tapi selama ini saya tidak pernah melihat para pelanggar perusahaan kamar mandi mendapatkan sanksi. Bahkan saya pernah melaporkan, tapi responnya ya saja. Tapi selama ini saya tidak pernah melihat ada sanksi bagi pelanggar. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Menurut saya pernah lihat siswa itu melanggar atau ada yang merusak sarana kamar mandi. Nah, di situ kepergok sama seseorang guru. Nah, di situ seorang guru itu langsung menghukum atau si siswa tersebut. Contoh berlari-lari di lapangan memakai sabu. Sekian. Ya, 01 pernah melihat, tapi saya belum pernah. Itu pun saksinya itu hanya dari guru itu saja. Tapi di sini yang dibiarkan harusnya sekolah maupun guru-guru itu menerapkan sebuah sanksi tetap, bukan dari per guru tadi itu. Kan tadi sanksi itu hanya dari pribadi guru, sedangkan dari sanksi sekolah itu belum ada ketetapan. Terima kasih. Sudah, Bos? Cukup, Bos. Oke. Untuk sesi dari pertanyaan dari para dewan panelis sudah selesai. Terima kasih. Sesi selanjutnya adalah pertanyaan dari Ketua OSIS yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua 1. Apa keunggulan visi misi Anda dibandingkan dengan kandidat yang lainnya? Dan bagaimana cara untuk mewujudkan visi misi Anda? Sekian dan terima kasih. Baik,
terima kasih pertanyaan yang diberikan oleh perwakilan dari Ketua OSIS. Yang pertama, apa keunggulan visi misi Anda dari kandidat yang lain dan bagaimana cara mewujudkan visi misi tersebut? Keunggulan visi dan misi saya itu yang pertama, dalam organisasi itu akan sangat penting keaktifan dalam berorganisasi, itu tercantum dalam visi saya. Yang kedua, bersikap profesional, karena dalam bertugas itu membutuhkan sikap profesional dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Bagaimana cara untuk mewujudkannya? Yaitu saya mempunyai sikap kepemimpinan. Yang pertama yaitu ing ngarso sang tulodo. Atas pertanyaan dari Ketua OSIS, apa keunggulan visi dan misi sebagai calon Ketua OSIS itu? Saya di sini lebih mendisiplinkan dalam berorganisasi, seperti itu. Contohnya mengadakan acara tanpa kedisiplinan tidak akan terlaksana acara tersebut dan tidak akan lancar. Dan mewujudkan visi misi saya mempunyai kedisiplinan yang cukup itu. Saya akan menerapkannya terhadap seluruh pengurus OSIS dan juga ya, saya sendiri, seperti itu. Terima kasih. Keunggulan visi misi saya dari kandidat-kandidat lain, menurut saya visi misi saya ini lebih mewakili dari teman-teman dan siswa-siswa lain. Karena apa? Saya membuat visi misi ini berdasarkan pengalaman dan penglihatan dan pendengaran saya. Saya membuat ini berdasarkan pengalaman saya, sehingga saya menerapkannya di visi misi untuk mewujudkannya. Dan bagaimana cara mewujudkannya? Mungkin di dalam masa pandemi ini, visi dan misi saya akan cukup terhalang, seperti di misi nomor 5, mengharumkan nama sekolah dengan menjadikan event sekolah. Tapi di sini kami tidak akan vakum dan menghentikan visi misi itu. Kami akan tetap menjalankannya meskipun dalam keadaan daring maupun terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, bagaimana strategi Anda dalam mewujudkan visi misi Anda dalam masa pandemi ini? Sedangkan saya lihat visi misi Anda itu bisa sukses bila dilaksanakan secara langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang telah diberikan oleh kandidat nomor urut 3. Di sini saya akan menjawab dengan mengagendakan suatu kegiatan. Nah, kegiatan tersebut yaitu sosialisasi. Nah, sosialisasi tersebut bertujuan untuk memotivasi siswa untuk lebih meningkatkan akan terlaksananya kegiatan. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang tinggi. Nah, dari situ siswa dapat muncul keinginan atau motivasi akan terlaksananya kegiatan dengan baik meskipun dalam keadaan pandemi saat ini. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mengadakan event-event yang membawa nama sekolah. Contohnya pensi, seperti itu. Dan pensi tersebut akan bertujuan untuk lebih mempercayakan diri siswa gitu, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang contohnya yaitu pada saat pensi tersebut siswa dapat menyalurkan bakatnya dan menampilkan bakatnya di atas pentas tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada kedua kandidat, yaitu bagaimana Anda membawa sekolah ini menuju sekolah yang lebih berkualitas dan lebih terkenal lagi. Sekian, terima kasih. Dari kandidat nomor 1. Di sini saya akan
mempromosikan hasil dari atau karya dari setiap jurusan yang ada di SMK, dan mempromosikan tersebut bukan hanya ke sekolah-sekolah yang ada di sini, tapi dengan cara memanfaatkan media sosial yang ada. Contohnya sekarang kan COVID pasti susah, tidak diizinkan untuk bertatap muka langsung tuh. Dan juga saya akan mengadakan sebuah sosialisasi yang dapat membawa nama baik sekolah dengan cara mempromosikan kelebihan sekolah tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari kandidat nomor 1. Bagaimana cara membuat sekolah lebih berkualitas dan lebih terkenal? Yaitu kembali ke misi saya yang nomor 4, mengharumkan nama sekolah dengan menjalankan event atau kegiatan. Selain itu, kita OSIS juga mendukung dan menaungi ekstra-ekstra. Kenapa? Melalui ekstra inilah, jika mereka mengikuti perlombaan, jika mereka menang, otomatis nama sekolah kita yang dibawa. Bukan begitu? Apa yang akan Anda lakukan ke depan dalam membantu atau mempromosikan sekolah seperti ini? Terima kasih atas pertanyaannya 02. Mungkin dalam masa pandemi ini kita akan lebih banyak menggunakan media sosial, karena dalam masa pandemi kita akan mempromosikan program-program sekolah dengan baik melalui media sosial. Ataupun jika kita memiliki kegiatan, kita dapat mengundang dari wakil-wakil sekolah. Dengan begitu, otomatis nama kita akan juga dikenal oleh mereka. Dan juga kita akan mengajak para siswa-siswa untuk mempromosikan sekolah-sekolah kita melalui media sosial berdasarkan mereka. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kandidat nomor 2. Di sini saya akan jawab. Yang pertama, dalam masa pandemi ini mungkin kita mempromosikan sekolah, memperkenalkan sekolah itu kalau bertemu langsung itu tidak efektif, karena kita mencegah akan terjadinya penularan COVID-19. Nah, dengan itu kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan sekolah. Yang pertama, kita mempromosikan profil dulu, profil SMK. Yang kedua, memperkenalkan atau menyampaikan prestasi-prestasi yang telah diraih oleh sekolah. Nah, setelah itu kita memperkenalkan dengan tetangga-tetangga yang dekat kita. Dengan itu, kalau tetangga kita memiliki sebuah anak atau yang masih usia SMP, nah dari situ bisa tertarik untuk sekolah di SMK ini. Sekian, terima kasih. Saya kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Grati tahun periode 2020-2021. SMK Negeri 1 Grati adalah sekolah yang berkualitas tinggi dan maju. Bila kita ingin sekolah ini lebih berkualitas lagi dan maju lagi, maka pilihlah nomor 1. Jangan lupa pesan ibu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berkualitas dan berprestasi itu adalah sekian sakraku. Satu tekad, satu hati, maka wajib pilih nomor 1. Sekian. Saya nomor kandidat nomor 2 sebagai kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Grati periode 2020-2021. Saya di sini mempunyai pantun, yaitu makan tahu di pasar raya, minumnya ditambah soda. Kalau mau sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor 2. Saya Muhammad Radi, kandidat calon ketua OSIS nomor 3. Mungkin menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Saya di sini akan terus belajar dan berusaha memberi yang terbaik bagi OSIS dan sekolah. Jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan
visi dan misi dengan baik dan juga program-program OSIS lainnya. Terima kasih. Semoga